untuk kepentingan ekonomi dan mereka. Ya, ini ya. Oke, kita kembali ke, nah ini adalah salah satu kayu jati ya. Ini kayu jati. Ini paling baru sekitar di bawah 10 tahun ini. Di bawah 10 tahun kayu ini. Bayangkan kalau kayu yang diameternya besar itu, wah itu bisa puluhan sampai ratus tahun itu ya. Kita hidup saja siklus normal sekitar 80 tahun ya, 80 tahun udah bagus itu 80 tahun. Nah ini kayu-kayu yang ada bisa ratusan tahun, berarti kakek nenek kita itu dulu yang nanam, harusnya kita yang merawat, tapi malah kita yang memakai untuk kepentingan ekonomi kita ya. Itulah dia. Sehingga apa, ini tumbuhan ini, pohon-pohon ini kalau ditebang ini panas, ini kita menjadi panas karena oksigennya berkurang. Itulah dia, maka sekarang terjadi pemanasan global. Sudah polusinya banyak, penyerapan daripada CO2 oleh pohon-pohon ini kurang. Coba kita bisa bayangkan nggak, kalau asap-asap itu banyak tapi filternya itu nggak ada ya, filternya nggak ada karena sudah ya sangat sedikit sekali pohon-pohon yang ada di alam kita ini, terutama pohon-pohon yang lebat dan besar ini ya. Kita lanjut. Nah, oke. Kita ke fungsi hutan. Nah, fungsi hutan yang pertama itu adalah menyimpan air hujan ya. Menyimpan air hujan ya. Kenapa? Karena pohon itu di bawahnya kan ada akar. Akar itu menjadi sela-sela ketika hujan itu turun, dia akan masuk ke dalam tanah melalui sela-sela akar itu. Maka dia akan meresap ke bawah. Setelah meresap ke bawah menjadi cadangan-cadangan air ya, yang akan dipakai lagi ketika nanti musim kemarau ya. Sisanya itu ya nanti dialirkan dialirkan ke sungai-sungai. Jadi sebelum ke sungai akan tersimpan oleh akar-akar ini ya, karena dia merasuk ke dalam tanah dulu, masuk ke dalam tanah baru ke sungai. Kalau hutan ini gundul, maka air yang ada langsung ke sungai, sungai pasti meluap ya, pasti akan meluap. Kalau curah hujannya terlalu tinggi akan meluap menyebabkan banjir ya. Nah ini ya, kemudian dari sungai bisa langsung ke permukaan ya. Kalau di situ banyak pemukiman ya akan melanda ke pemukiman, jadi banjir. Kalau di situ ada laut ya langsung ke laut. Namun dampaknya adalah pada saat musim kemarau di sini akan terjadi kekeringan karena air dari hujan los begitu saja ke laut menguap ya, ke laut artinya los saja ya, ke laut, tidak menjadi cadangan ketika musim kemarau. Nah, oke, itu fungsi yang pertama ya, sehingga perlu kita pertahankan adanya hutan ini. Yang kedua adalah tempat tinggal ya. Tadi sudah Bapak katakan, ini hutan ini menjadi tempat tinggal bagi flora dan fauna ya. Ini juga jadi obat-obatan. Tadi Bapak sudah sampaikan ya, kalau di hutan itu kayu itu sangat bermanfaat ya. Banyak sumber-sumber yang sebelumnya belum kita ketahui bahwa ini akan menjadi obat di masa saat ini apa masa datang. Bahkan kanker itu kan ibaratnya obatnya masih jarang ya, tapi kayu bajakah itu bisa membasmi kanker, sel-sel kanker itu bisa dibasmi oleh kayu ini, sehingga
kearifan nenek moyang dulu itu ya sudah teruji sebenarnya, maka mereka melestarikan. Hanya kita generasi sekarang itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, seringkali mementingkan ekonomi itu tadi ya, tidak memperhatikan keseimbangan alam. Terus yang ketiga adalah mencegah erosi ya. Nah ini tadi Bapak katakan tadi ya, supaya tidak terjadi banjir dan tanah longsor ya. Ketika musim penghujan itu sering terjadi tanah longsor ya, karena resapannya itu udah nggak ada. Jadi tanaman yang dulu gede-gede, lebat-lebat itu diganti oleh tanaman perkebunan yang akarnya itu akar serabut, akar di permukaan doang ya, sehingga tidak bisa menahan tanah ya. Tanaman kacang, jagung kalau ada di lereng itu sangat berbahaya itu ya, akan pada saat hujan bisa menjadi longsor ya, membahayakan orang yang tinggal di situ tentunya. Terus menghasilkan oksigen. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan ya, bahwa CO2 itu sekarang itu sudah sangat luar biasa. Jakarta tahun lalu indeks polusinya tinggi sekali, bahkan rekor di Asia ya, Asia Tenggara ya, itu rekor itu Jakarta. Pagi hari aja seperti kelihatan ada embun, tetapi itu CO2 ya kemarin ya. Terus maka pada saat kemarin ada WFH kemarin ya, indeks itu menjadi berkurang. Kenapa? Karena orang-orang pada di rumah akibat corona tadi ya. Jadi corona ada positif ada negatifnya ya. Positifnya ya mengurangi orang untuk bepergian, sehingga operasional daripada kendaraan menjadi berkurang. Terus yang kelima adalah sumber kehidupan bagi masyarakat ya, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkan. Tentunya misalnya mau menebang itu ya caranya tebang pilih, artinya apa? Yang gede itu yang ditebang, bukan yang kecil yang ditebang. Kalau mau pakai itu saja cukup 1-2 saja ya, jangan semuanya. Tentunya kalau misalnya ranting-rantingnya untuk kayu bakar itu boleh ya. Nah, tapi kalau yang tanaman-tanaman utamanya jangan ya. Oke, kita lanjut. Itu hutan ya. Terus tambang. Nah, tambang itu apa sih? Tadi kalau kita bahas yang pertama tentang hutan, hutan itu kan yang berada di atas perut bumi ya. Hutan itu bisa berupa tumbuhan. Kalau dia banyak berarti namanya hutan, kalau sedikit ya pohon-pohonan ya. Kalau di kota kan sangat sedikit sekali ya kan. Nah, kemudian yang di dalam perut bumi itu namanya adalah tambang. Tambang itu contohnya seperti apa? Ya betul, ada batu bara, ada minyak bumi, ada nikel, ada bauksit ya, terus ada banyak ya, banyak. Kalian contoh, kalian punya smartphone pasti punya ya, punya laptop ada yang punya, banyak yang punya ya. Itu dari mana? Nah, dari bahan bakunya bisa hidup karena apa? Karena ada baterai. Baterai dari mana? Ayo, baterai HP itu dari mana? Dari nikel. Nikel ini adalah salah satu contoh tambang ya. Jadi tambang ini digunakan untuk kepentingan manusia juga ya. Nah, ke depan kendaraan itu kan informasinya adalah menggunakan listrik. Kenapa? Karena mengurangi polusi ya. Kalau dengan listrik yang sekarang sudah ada sih mobil ya, Tesla itu, Tesla yang dipakai beberapa artis ya, itu